Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang rencana dari Shin Tae-yong yang dalam waktu dekat ini akan keluar negeri untuk mencari pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain sebagai striker bagi timnas Indonesia. Dan bagi saya teman-teman, ini bukan merupakan berita yang mengejutkan, dan memang tinggal menunggu waktu saja Shin Tae-yong turun tangan langsung untuk mencari striker bagi timnas Indonesia. Karena dalam 7 laga resmi timnas Indonesia tidak ada striker yang bisa mencetak gol bagi timnas Indonesia. Dimulai dari pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Pada saat Indonesia melawan Irak, yang pada saat itu Indonesia dibantai, yang mencetak satu-satunya gol adalah Shin Patinama. Setelah itu lawan Filipina yang mencetak gol adalah Sadil Ramdhani. Dilanjutkan lagi dengan pertandingan uji coba lawan Libya yang termasuk dalam FIFA Matchday yang mencetak satu-satunya gol ketika Indonesia kalah Libya dengan skor 1-2 adalah Yaakob Sayuri. Dan tentunya di pertandingan-pertandingan Piala Asia tidak ada satupun striker dari Indonesia yang bisa mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Australia, Indonesia gagal mencetak satupun gol. Padahal peluangnya ada. Bahkan Rafael Struijk yang diberikan kepercayaan 100% oleh Shin Tae-yong juga gagal mencetak gol di Piala Asia lalu. Artinya, ini adalah masalah yang sangat serius. Dan memang generasi timnas saat ini tidak seperti generasi timnas di masa lalu ya teman-teman, ketika pada saat itu kita punya banyak penyerang-penyerang haus gol. Ada Boaz Solosa, ada Bambang Pamungkas, ada Budi Sudarsono, ada Kurniawan Dwi Yulianto, ada Indrianto Nugroho, ada Rocky Putirai, ada Gendut Doni Kristiawan, dan banyak pemain lainnya. Artinya regenerasi timnas Indonesia di posisi striker sejauh ini gagal. Karena faktanya memang lebih banyak pemain yang bermain di penyerang sayap ataupun di lini tengah yang sering mencetak gol bagi timnas Indonesia. Padahal Shin Tae-yong memanggil cukup banyak pemain yang bisa bermain di posisi striker. Tapi masalah mereka adalah dari segi melakukan finishing. Padahal peluangnya itu ada, entah mengapa syutingnya melenceng. Kemudian syutingnya terlalu keras atau terlalu lemah. Kadang-kadang mereka juga sulit mendapatkan ruang. Dan masalahnya juga kita melihat ada di Liga 1. Karena nggak ada striker Indonesia yang produktif. Yang produktif adalah pemain-pemain asing yang bermain di posisi striker. Bahkan hampir semua klub mengandalkan pemain-pemain asing di posisi striker. Ini juga masalah yang serius. Saya justru berharap akan ada regulasi dari PSSI yang meminta kepada klub-klub yang berpartisipasi di Liga 1 agar memakai striker lokal. Tapi kembali lagi kepada kualitas para striker yang diberikan kesempatan. Artinya bukan berarti klub tidak memberikan kesempatan kepada para striker. Tapi ketika diberikan kesempatan dan mereka sulit mencetak gol, ya tentu klub juga harus melihat dong progres dari timnya. Manajemen harus melihat progresnya seperti apa. Jadi artinya kembali kepada kualitas dari para striker yang kita punya sekarang. So no way out, mau tidak mau sekarang perlu mencari pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain di posisi striker. Mungkin banyak juga yang akan protes, lah kenapa lagi nih mencari pemain diaspora Indonesia? Karena ya sekarang jalan keluarnya adalah dengan cara seperti itu. Kecuali ya kita punya banyak stok striker, bahkan di level U20 dan juga di U17 kan kita nggak punya banyak striker yang bagus. Oke lah ada Arkan Kakak, tapi kan dia juga belum konsisten dalam urusan mencetak gol. Nah artinya kembali lagi kepada pembinaan pemain usia muda. Nih PSSI juga harus serius dalam pembinaan pemain usia muda. Jadi jangan terus-menerus hanya mencari pemain diaspora Indonesia. Kan saya harus fair ketika saya memberikan analisa. Oke, gak ada masalah kalau ada pemain diaspora Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia. Bagus dong. Apalagi jika dia punya niat untuk membela timnas Indonesia dan dia punya kualitas yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia dalam urusan mencetak gol. Tapi kan harus juga ada striker-striker yang memang dihasilkan dari liga domestik kita. Nah artinya ini kembali lagi kepada masalah kualitas liga kita yang memang mengandalkan banyak pemain asing yang memang mereka punya kualitas dalam urusan melakukan finishing, tapi para striker belum punya kualitas seperti para pemain asing. Sebetulnya ada satu striker yang bagus nih teman-teman. Kalau menurut hemat saya, Ramadan Sananta, bagus sekali ini pemain. Bahkan bagi PSM Makassar, jika saya tidak salah musim lalu itu dia bisa mencetak belasan gol. 11 gol kalau nggak salah ya. Tapi kan dia juga butuh waktu untuk berkembang menjadi pemain yang produktif. Iya kan? Sayangnya di Piala Asia lalu diberitakan dia cedera. Seandainya dia turun mungkin ceritanya beda juga bagi timnas Indonesia. Tapi kan juga timnas Indonesia tidak bisa mengandalkan hanya satu pemain. Harus punya 2-3 pemain di satu posisi.
yakni di posisi striker. Apalagi sistem yang dipakai oleh Shin Tae-yong biasanya mengandalkan satu striker. Jadi satu striker tersebut harus produktif. Produktif itu bukan berarti harus bisa mencetak 5-6 gol dalam setiap pertandingan, enggak. Produktif itu berarti efektivitas dalam menyelesaikan peluang yang striker tersebut dapat. Dan peluangnya gak perlu banyak. Kalau bisa, one shot, one goal. Langsung, udah gol. Nah, artinya dengan demikian nanti Shin Tae-yong juga bisa mengaplikasikan strategi permainannya. Ya kan, kalau sekarang, ya mainnya udah bagus, udah nyerang, udah menciptakan peluang, tapi finishingnya yang nggak ada. Nah, ini kan menjadi persoalan ketika lebih banyak pemain dari second line yang terlibat. Karena kalau lebih banyak pemain dari second line yang terlibat, nanti dalam urusan melakukan recovery ini terlambat. Nah, akan ada celah-celah yang terbuka, dan itu biasanya terjadi kan. Bahkan fullback juga bisa ikut maju. Gak masalah ikut maju, tapi kan alangkah baiknya kalau ada striker yang bisa melakukan finishing. Dan memang banyak rumor nih, calon striker bagi timnas Indonesia yang merupakan pemain diaspora Indonesia. Tapi ya kita harus menunggu juga kepastiannya. Dan juga Shin Tae-yong juga harus melihat atau mengamati pemain ini dari dekat. Jadi ya saya pikir gak ada salahnya juga dia keluar negeri. Seandainya ada stok striker di Liga Domestik kita, gak perlu juga keluar negeri, ya gak? Langsung aja ambil dari sini kan. Tapi kan sudah beberapa pemain dicoba. Ada Dimas Derajat, ada Denny Sulistiawan. Ya kan, tapi sekarang kita melihat mereka sulit mencetak gol. Ramadan Sananta memang beberapa kali mencetak gol bagi timnas Indonesia U23 juga. Tapi kan banyak juga dia miss chances. Kecuali nanti lawannya adalah tim-tim lemah di kawasan ASEAN. Tapi kan yang kita inginkan ketika lawan tim-tim kuat di level ASEAN dan juga kemudian nanti di level Asia. Jadi seminim peluang itu harus dimanfaatkan untuk mencetak gol. Dan memang ada nilai plus juga bahwa banyak pemain dari second line dari Indonesia yang bisa mencetak gol. Tapi intinya harus punya striker yang produktif, harus punya killer striker. Nah, kita sejauh ini belum punya. Jadi saya kangen juga dengan masa lalu ya, ketika pada saat itu tuh ada pemain seperti Bambang kan, Bambang Pamungkas tuh wah headingnya juga gila, Boas Solosa juga teknik individunya juga bagus, nggak egois, bisa passing, bisa shooting dari luar kotak penalti, bisa mencetak gol. Widodo Ceputro juga kan, yang pada saat itu bermain di Piala Asia tahun 2000, tahun 1996 kan yang dia mencetak gol salto, ada Roni Wabia juga, tapi sekarang kita belum punya. Jadi ya, ini sekarang adalah sebuah solusi jangka pendek yang dicari oleh federasi dan juga oleh Shin Tae-yong. Tapi ya, ini belum ada juga nih fix jadwal dari Shin Tae-yong untuk keluar negeri. Nah, saya juga nggak tahu nih apakah ini memang rumor, tapi ya kalau hari ini saya melihat berita ini sudah berkembang cukup luas ya. Bahkan hampir semua media mainstream mengabarkan tentang ini, dan juga hampir semua akun media sosial yang membahas tentang timnas Indonesia juga membahas tentang rencana Shin Tae-yong. Dan tentu pasti banyak juga yang nanti akan protes. Lah kenapa sih lagi-lagi cari pemain diaspora Indonesia? Tapi ya harus paham juga, gak ada stoknya di dalam negeri. Udah gak ada. Dan gak mungkin juga dicari pemain-pemain dari grassroots level untuk timnas senior. Kan gak bisa. Itu nanti beda lagi. Nah tapi kompetisi pemain usia muda ini harus ada dan harus konsisten, harus reguler. Seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, kalau bisa dari U14 ini sudah ada. Dan juga tentunya klub-klub juga harus memberikan lebih banyak kepercayaan kepada striker lokal. Ya, kalau striker lokal ini memang sulit mencetak gol, ya seharusnya dari klub ini juga punya pelatih-pelatih yang bisa mengembangkan talenta mereka. Jadi jangan langsung di bangku cadangkan gitu. Kalau enggak sulit juga mereka berkembang kan. Bahkan Samsul Arif tuh ketika diberikan kesempatan terus, dia bisa mencetak banyak gol kan, belasan gol juga kan. Jadi memang kesempatan itu penting, dan jangan langsung ketika pemain nggak bisa mencetak gol, sulit untuk perform, ya langsung dipinggirkan. Walaupun faktanya sekarang kita melihat kan sulit bagi para striker lokal untuk mencetak gol. Kalau enggak, nanti didominasi terus oleh para striker asing. Walaupun di Liga Inggris saja, ya kan, pemain timnas Inggris saja kan jarang menjadi top skor. Bukan berartinya nggak pernah, seperti Harry Kane pernah, tapi kan jarang adanya pemain-pemain asing. Tapi striker-striker timnas Inggris itu tetap diberikan kesempatan oleh klub mereka masing-masing. Bahwasannya mereka gagal mencetak gol, tapi kesempatan itu tetap ada. Artinya sekarang kembali lagi kepada klub-klub. Tapi ya repot juga kan, klub juga ini melihat progresnya. Kalau nanti sulit mencetak gol, tahu-tahu berada di zona degradasi kan bahaya juga. Sementara klub-klub lain lebih banyak memakai striker asing. Tapi kalau kita berbicara tentang timnas Indonesia, ya ini striker ini punya peran yang sangat vital. Dan memang Shin Tae-yong juga ingin striker yang bisa rajin ya melakukan pressing. Tapi selain itu dia juga perlu striker yang pintar mencari ruang, dapat peluang langsung melakukan finishing. Nah, yang sekarang menarik ditunggukan kira-kira siapa nih pemain yang akan nanti dipilih
sebagai striker bagi timnas Indonesia yang merupakan pemain keturunan Indonesia. Nah, ini juga harus benar-benar selektif, harus benar-benar teliti, jangan ngasal pilih karena memang kebutuhan striker. Artinya dalam hal ini federasi pun nanti harus melihat pilihan dari Sintayong ini seperti apa. Ya kan? Kemudian juga melakukan evaluasi. Ya kita tunggu saja teman-teman nanti siapa pemain yang akan dipilih. Tapi saya pikir ya pemain tersebut juga tidak akan bisa membela Indonesia dalam waktu dekat ini ya. Karena ya kita tahulah prosesnya juga panjang kan. Jika nanti ada pemain yang dipilih untuk menjadi striker, kemudian akan menjalankan proses naturalisasi. Dan kita juga masih menunggu ya, semoga ya walaupun peluangnya kecil, tapi semoga proses naturalisasi dari Tom Hee dan juga Ragnar akan bisa cepat selesai lah. Kalau bisa untuk leg kedua nanti lawan Vietnam sudah bisa bermain, tapi kayaknya udah gak keburu ya, sayang banget. Karena sebetulnya lawan Vietnam ini yang kita perlu menang. Nah, saya harapkan nanti lawan Vietnam, ya sementara memang striker lagi sulit mencetak gol, tapi ya diharapkan lawan Vietnam nanti tiba-tiba bisa mencetak gol. Siapapun itulah, Rafael Struijk, atau juga Ramadan Sananta, atau juga Dimas Derajat, atau juga Denny Sulistiawan. Jadi kita tunggu saja teman-teman, perkembangan selanjutnya dari timnas Indonesia. Tapi untuk sementara ini saya pikir kita perlu paham bahwa ketika belum ada striker dari kompetisi domestik yang bisa reguler mencetak gol bagi timnas Indonesia, mau tidak mau, sekarang adalah waktunya untuk mencari pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain sebagai striker bagi timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.